Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai recursion and closed form method. Di sini, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Raffi Amiruddin dengan NIM L0123113. Yang kedua adalah saya, Rosiana Sekarwahyu dengan NIM L0123125. Yang terakhir adalah Velen Novanti dengan NIM L0123139. Apa sih perbedaan recursion dan closed form itu? Rekursi adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dengan memecahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Teknik ini berguna ketika masalah yang dihadapi dapat dipahami sebagai bentuk rekursif, yaitu ketika solusi masalah bergantung pada solusi masalah yang lebih kecil dari tipe yang sama. Kemudian closed form. Closed form adalah ekspresi matematis yang menyediakan solusi langsung untuk sebuah masalah atau fungsi matematis tanpa memerlukan iterasi atau rekursi. Formula ini seringkali ditemukan dengan menganalisis pola atau sifat-sifat dasar dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah penyelesaian deret aritmatika menggunakan recursion method. Untuk menghitung jumlah dari n suku pertama atau Sn dari aritmatika menggunakan metode rekursi, kita memecah masalah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil hingga kita mencapai kasus dasar. Dalam konteks ini, kita akan menghitung jumlah deret secara rekursif dengan cara menambah suku ke n dengan jumlah deret dari suku ke n-1. Di sini ada fungsi rekursif untuk menghitung jumlah deret aritmatika. Kemudian, jika n adalah 1, maka jumlah deret aritmatika adalah suku pertama. Jika n tidak sama dengan 1, maka suku n tersebut akan ditambah dengan jumlah deret hingga mencapai suku ke n-1. Kita misalkan suku pertama yaitu A adalah 2, kemudian bedanya adalah 3, dan jumlah suku atau n adalah 4. Di sini kita hitung menggunakan rumus ini. Di situ 2 ditambah 4 dikurangi 1 dikali dengan beda yaitu 3 menghasilkan angka 11. Karena n masih belum mencapai kasus dasar, maka rekursi dilanjutkan. Selanjutnya adalah 2 ditambah 3 dikurangi 1 dikali dengan bedanya 3 menghasilkan angka 8. Kemudian dilanjutkan terus sampai mencapai kasus dasar, dan hasil rekursi tersebut akan dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil akhir jumlah deret aritmatika adalah 26. Nah, selanjutnya di kode yang di sini adalah untuk meminta input dari pengguna. Yang sini adalah menghitung jumlah deret aritmatika dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya adalah penyelesaian deret aritmatika menggunakan closed form method. Jumlah dari n suku pertama dari deret aritmatika dapat dihitung menggunakan formula closed form, yang memberikan hasil langsung tanpa perlu iterasi atau rekursi. Formula closed form untuk menghitung jumlah deret aritmatika adalah Sn sama dengan n/2 dikali A plus Un. Di sini, karena menggunakan closed form, angka-angka atau bilangan yang dimasukkan langsung dihitung menggunakan rumus ini. Kita misalkan suku pertama adalah 2 dan jumlah suku adalah 4 serta suku ke n adalah 11. Langsung dimasukkan sehingga 4 dibagi 2 adalah 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 11 yaitu 13, sehingga 2 dikali 13 adalah 26. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formula dari combination, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Velen Novanti dengan NIM L0123139. Kombinasi sendiri adalah susunan unsur-unsur yang tidak memperhatikan dari urutan. Nah, pada kali ini akan membahas dua cara untuk menyelesaikan proses kombinasi ini. Yang pertama adalah rekursif, dan yang kedua adalah closed form. Yang pertama ada kombinasi rekursif. Rumus dari kombinasi rekursif ini adalah kombinasi NK sama dengan N-1 K plus N-1 K-1, di mana N lebih kecil daripada K lebih kecil daripada N. Rumus rekursif ini dapat digunakan untuk menghitung kombinasi dengan cara memanggil fungsi itu sendiri. Dan kelebihan dari penggunaan rekursif adalah program menjadi lebih singkat dan juga lebih mudah untuk menghitung kombinasi yang besar dan kompleks. Namun untuk kekurangannya sendiri yaitu memakan banyak memori. Berikut adalah kode dari recursive combination, yaitu kita buat dahulu fungsi dari kombinasi, yaitu kombinasi
integer n, integer k. Lalu kita buat kondisi base atau base case, yaitu jika k adalah 0 atau sama dengan n, maka hasilnya adalah 1, yaitu di return 1. Lalu jika kondisi base case belum terpenuhi, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri hingga kondisi base case tercapai, yaitu di sini dengan rumus return kombinasi n-1, k-1 ditambah kombinasi n-1, k. Di sini saya akan mencontohkan contoh soal yaitu kombinasi 3C2. Dan berikut adalah proses rekursi dari kombinasi 3,2. Di sini kombinasi 32 akan diproses. Ternyata kombinasi 3,2 ini tidak sesuai dengan base case, maka akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu untuk nge-return rekursif, yaitu kombinasi 2,1 ditambah dengan kombinasi 2,2. Lalu kita cari nilai dari kombinasi 2,1. Karena kombinasi 2,1 tidak sesuai dengan base case, maka program akan return kombinasi 1,0 ditambah dengan kombinasi 1,1. Setelah itu program akan menghitung nilai dari kombinasi 1,0. Karena kombinasi 1,0 sama dengan kondisi base case, di mana k-nya sama dengan 0, maka kondisi tersebut disebut base case. Maka program akan return 1. Dan untuk kombinasi 1,1, program akan return 1 karena kombinasi ini sesuai dengan base case. Maka dari hasil yang sudah kita dapatkan, kita akan mengenali nilai dari kombinasi 2,1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai kombinasi 2,1 adalah 2. Kita simpan dahulu di sini. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai dari kombinasi 2,2. Nah, kombinasi 2,2 ini sesuai dengan base case, sehingga program akan return 1. Nah, setelah itu kita mengetahui nilai dari kombinasi 2,1 dan juga nilai dari kombinasi 2,2. Kita masukkan ke dalam rumus yang di awal tadi, maka didapatkan hasil dari kombinasi 3,2 adalah 2 ditambah dengan 1, yaitu 3, sesuai dengan output pada program. Lalu ini ada contoh kedua, yaitu kombinasi dari 5,3 dan hasilnya adalah 10.